Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar teteh bunda semuanya? Alhamdulillah. Apa ini? Hariris Indonesia, cina ya. Bandung lagi dingin sekali ya. Hujan dari malam, masya Allah. Rahmat Allah turunkan sebegitu derasnya, banyaknya untuk kita, maka semoga rahmat itu juga sampai ke hati kita ya. Alhamdulillah tepat 6:30 tadi ya, langsung cerah. Masya Allah, kayak cuman mau disirami aja, ini mau ngetes kira-kira jamaahnya Sister Mila sama Ibu Inan ini bakal tetap datang nggak gitu ya. Karena semakin beratnya langkah kita datang ke majelis ilmu, insya Allah semakin besar juga pahalanya ya. Oke, izin dibuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa duduk di majelis ilmu di antara banyaknya makhluk Allah, di antara banyaknya hamba Allah yang Allah uji dengan segala keterbatasannya, keterbatasan waktu luang, kesehatan, dan juga beberapa saudara kita yang sedang diuji. Maka kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah berikan ketenangan hati, kelapangan rezeki, digantikan segala dukanya dengan sukacita yang berkali-kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat perjuangan dakwah beliaulah Islam tidak bisa sampai kepada kita umatnya di akhir zaman hingga hari ini. Karena jika pada hari itu, khususnya di tahun-tahun terberat Rasulullah, atau biasa kalau di sirah disebut Amul Husni, tahun kesedihan, kemudian Rasulullah menganggap itu adalah sebuah luka batin dan memilih untuk menyerah, tidak meneruskan dakwahnya, maka mungkin Islam tidak akan sampai kepada kita hari ini ya. Maka semoga duduknya kita hari ini di majelis ilmu menjadi hujah di hadapan Allah, sehingga kita dipantaskan oleh Allah menjadi berada di barisan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah kajian kita pada hari ini bertema dengan pulih dengan sirah. Jadi kita kan kalau bahas sirah tuh kayaknya berat gitu ya. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan lisanku untuk bisa menyampaikan sirah nabawiyah, khususnya mungkin nanti aku akan lebih banyak bicara tentang sirah Nabi Muhammad gitu ya. Seringkali apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pahami tentang cinta itu tidak selalu sama. Jadi bukan karena salah, tapi karena setiap hati punya bahasanya sendiri. Jadi kan ada yang bahasa cintanya itu act of service, ada yang bahasa cintanya itu afirmasi, pengen selalu didukung, pengen selalu dipuji gitu ya, tadi pengen dikasih afirmasi positif, ada yang dengan gift atau hadiah gitu. Nah seringkali ketika bahasa cinta kita berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, akhirnya kita merasa tidak dicintai ya. Nah, kita bisa memahami kata-kata seseorang, tapi belum tentu bisa merasakan hatinya. Kadang kan orang misalnya ya, nasehatin kita. Kalau kitanya lagi nggak mindful, kitanya lagi nggak bersih hatinya, kita akan menganggap itu tuh kritikan yang menyakitkan. Dia tuh kayaknya nasihatin aku karena iri deh, karena dengki deh, gitu ya. Jadi kita bisa memahami kata-kata orang dengan perspektif kita, tapi belum tentu bisa memahami niat orang untuk mengatakan itu tuh karena apa gitu ya. Nah, diamnya disangka cuek, padahal itu bisa jadi bentuk peduli,
Kemudian kata aku tuh baik-baik aja gitu ya. Kita ngelihatnya dan menganggapnya dia baik-baik aja. Padahal bisa jadi dalamnya lagi remuk, dan lagi patah gitu. Dan tindakan-tindakan kecil itu dianggap kurang perhatian. Padahal itu bisa jadi adalah cara versi terbaiknya untuk menunjukkan sebuah cinta. Contohnya rasa cinta dari orang tua ke anak gitu ya. Mungkin tindakannya tindakan yang kecil kita anggap sepele, kita anggap bukan sebuah tindakan cinta karena dilakukan saking setiap harinya. Misalnya masakin kita sarapan, bikinin kita air panas buat mandi, misalnya nggak punya water heater ya, gitu. Kemudian misalnya nanya kita lagi di mana, padahal itu kan bisa jadi bentuk cinta terbaik versi orang tua. Tapi mungkin seorang anak menganggapnya aku tuh merasa dicintai kalau dibeliin iPhone 17 misalnya. Kalau semua keinginanku dipenuhi gitu. Begitupun sebaliknya, bahasa cinta anak kepada orang tua itu juga berbeda. Kita menganggap anak kita bandel. Ketika nangis pengen ke ibunya. Padahal bisa jadi itu adalah cara dia menunjukkan aku tuh butuh ibu. Ya, aku tuh pengen deket sama ibu gitu. Tapi kita nganggapnya ini anak rewel banget sih. Kalau kata bahasa Sunda mah bauan gitu ya. Nah itu. Nah kesalahpahaman sering terjadi dan kita yang keliru menafsirkan hati orang lain dengan bahasa cinta atau standar kita sendiri. Maka dengan empati dan komunikasi jadi jembatan antara dua hati yang saling memahami. Mendengar dulu gitu ya, dan mendengarnya bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dengarkan juga maksud dia, kata hatinya, dan itu memang butuh bonding, butuh latihan. Kemudian melihat lebih dari sekedar tindakan. Mungkin yang terlihat oleh kita misalnya pasangan kita tuh cuek, pasangan kita tuh nggak peduli. Padahal belum tentu seperti itu. Karena otak laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Yang ikut hadir di kajian Aljabar tanggal 3 kita belajar soal itu ya. Soal persepsi luka batin dari laki-laki dan perempuan. Bagaimana sebetulnya segala sesuatu di luar diri kita itu sifatnya netral. Yang menentukan itu menjadi luka, yang menentukan itu menjadi menyakitkan atau tidak itu adalah persepsi kita. Bisa jadi suami kita memang bahasa cintanya adalah dengan diam. Kita curhat, ayah tahu nggak? Jawabnya, oh gitu, gitu ya. Itu kan kalau persepsi kita tidak diperbaiki itu akan jadi konflik. Kita ngechat I love you, jawabannya oke. Ya, kita kasih emot lope degup-degup, dia kasih emot jempol, ya kan? Kan nggak masuk, nggak nyambung gitu. Tapi barangkali itu memang caranya dia, gengsi gitu ya. Kalau kemarin kita belajar untuk mendobrak diri kita untuk yuk gitu, chat suami cobain, dan ternyata kan banyak yang dapat balasan di luar dugaan gitu ya. Kemudian memahami bahwa setiap orang itu membawa dunianya sendiri di dalam hatinya. Kenapa? Karena setiap kita itu punya latar belakang yang berbeda. Ketika kita punya latar belakang yang berbeda, maka wajar kita punya persepsi yang berbeda. Punya VOV atau point of view yang berbeda. Sudut pandang kita beda. Contohnya sekarang, sudut pandang Teteh adalah melihat aku. Tapi aku gak bisa melihat diri sendiri. Bisa jadi kerudung nyengsol gitu ya, aku gak lihat. Dan sudut pandang aku ke Teteh juga beda. Teteh mungkin gak nyadar lagi dilihatin sama aku, lagi masuk ke sudut pandangnya aku begitu. Dan jika kamu belum menemukan cinta itu, temukanlah dari hari-hari penuh cinta yang Allah berikan. Coba tafakuri hari ini aja. Sudah berapa banyak bentuk cinta yang Allah kasih ke kita? Hujan, ya, rahmat Allah turunkan. Hari ini, beberapa hari ini Bandung terasa sangat sejuk. Nah itu pilihan kita tuh, mau mensyukuri itu atau justru mengeluhkan itu. Kan manusia mah ya, panas, ngeluh. Hujan, ngeluh. Gerimis, hujan temani awetnya, ngeluh. Hujan dordar gelap, yuk hujan, dordar gelap kia sararian, ngeluh juga. Ya, semuanya kadang kita keluhkan, kita fokus dengan ujian-ujian dan keluhan-keluhan kita. Kadang kita lupa contohnya nih, perjalanan Teteh dari rumah ke sini. Itu kan sebetulnya melibatkan banyak sekali nikmat Allah, banyak sekali penjagaan Allah.
Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah selalu sibuk untuk mengurus hambanya, menjaga hambanya. Kalau Allah mau nih, teteh-teteh misalnya, baru keluar 5 langkah dari rumah, tiba-tiba disoredan, bisa nggak? Bisa ya, tapi Allah jaga dari keseleo itu, dari jatuh itu. Atau baru berapa meter keluar dari rumah, tiba-tiba brek, ada yang nabrak motor atau mobil dari belakang. Bisa nggak? Bisa, tapi Allah jaga tuh. Tiap detik per detik Allah jaga. Sampai kemudian teteh-teteh tiba di Masjid Al-Jabar dalam keadaan selamat, sehat, tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, bahkan hujan diterjang, ya, nggak ada banjir, alhamdulillah, nggak macet nggak tadi? Enggak, ya tuh alhamdulillah. Padahal bisa nggak Allah bikin macet? Bisa, tapi kita diselamatkan dari berbagai banyak kesukaran. Tapi ketika ada satu aja kesukaran yang tidak Allah loloskan, misalnya tiba-tiba tengah jalan ada emak-emak belok kanan, sayangnya ke kiri. Mama tanya picilah kalian jenau ngomel kita. Padahal kita juga sering kayak gitu ya. Tapi pas orang lain yang berbuat salah, jadi perkara sen juga bisa jadi luka batin. Kita malah fokus sampai Al-Jabar masih kesel, masih handel. Maka kita fokusnya dengan hal yang membuat kita kesal. Ya, kita lupa dengan kesyukuran-kesyukuran dan nikmat-nikmat Allah lainnya yang seringkali kita tuh gak menganggap itu sebuah nikmat. Kenapa? Karena sakingnya Allah berikan nafas tanpa alat bantu, masih bisa membuka mata saat tidur, ya. Karena almarhum abangku tuh meninggal saat sedang tidur, tidak dibukakan lagi matanya, tidak didetakkan lagi jantungnya, tidak dialirkan lagi darahnya, maka mampu sekali. Ya, ketika kita sedang tidur, Allah nggak bangunkan lagi. Makanya ketika kita bangun, alhamdulillah aku masih hidup, gitu ya. Makanya langsung baca doa bangun tidur. Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan. Nafas tanpa alat bantu, kita lihat sekarang banyak saudara-saudara kita terjebak di ICU, bernafas harus ngap-ngapan, bengek, gitu, kedinginan sedikit bengek, gitu. Nah, kita harus penuh rasa syukur, dan yang terutama masih bisa melihat orang-orang yang kita sayang ikut bangun bersama kita. Ya, bagi aku dan Umi itu lumayan ini juga sih ya. Jadi melihat orang yang kita sayang gak bangun lagi, kita bangun, masih bisa sholat subuh gitu ya. Pas dibangunin sholat subuh, kok udah gak ada, malam masih ada gitu ya. Nah itu sebetulnya ketika kita bangun, anak kita masih ikut bangun, suami kita masih ikut bangun, orang-orang yang kita sayang masih ikut bangun bersama kita. Akan menjadi mimpi buruk ketika kita hanya bangun sendirian, sedangkan orang-orang yang kita sayang ternyata udah gak bisa membuka matanya lagi, gitu ya. Jika Allah mencintai seorang hamba, perhatikan, ini adalah hadis qudsi. Allah bilang, jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan matanya. Menjadi tangan yang dia memukul dengannya. Menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Jadi kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, semuanya Allah jaga. Pendengarannya terjaga, penglihatannya terjaga, mata dan kaki, tangan dan kakinya terjaga, hatinya terjaga, gitu. Maksudnya apa? Ketika Allah menjaga penglihatan kita, kalau kita pengen dijagain matanya sama Allah, maka hindarkan penglihatan kita dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Hanya perdengarkan telinga kita kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Perjalankan kaki kita ke majelis-majelis ilmu. Pakai tangan kita untuk berbuat baik, untuk bersedekah. Maka rasakan setiap pergerakan itu adalah atas izin Allah, dan Allah yang menggerakkannya.
Allah yang menuntun mata kita untuk hanya membaca Al-Quran, melihat hal-hal baik. Allah yang menuntun pendengaran kita untuk hanya mendengar ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah, hal-hal yang positif. Begitupun tangan dan kaki kita diarahkan oleh Allah untuk hanya menuju kebaikan yang Allah ridhoi. Nah, tapi ada konsekuensi ternyata kalau kita ingin dituntun seperti itu oleh Allah, kita ingin dicintai oleh Allah, maka Allah bilang, "Idza ahaballahu qauman ibtalahu." Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka ibtalahu. Ia pasti akan diuji. Mereka pasti akan diuji. Teteh, ibu di sini masih pada diuji sama Allah? Alhamdulillah. Berarti kita masih diperhatikan Allah, masih dicintai oleh Allah. Justru kita harus rindu ketika kita tidak diuji oleh Allah. Ya Allah, kapan aku diuji? Pernah nggak gitu? Enggak ya, kayaknya itu udah levelnya Nabi dan Rasul. Karena para Nabi dan Rasul itu justru selalu rindu diuji oleh Allah. Kesenangan mereka saat diuji itu bahkan melebihi rasa senang kita ketika kita mendapatkan nikmat. Kan kita mah senangnya kalau dapat nikmat ya. Tapi ternyata Nabi dan Rasul mah lebih bahagia, lebih menggembirakan saat diuji. Gitu. Kenapa? Karena konsekuensi dari cinta itu adalah ingin selalu berdekat-dekatan, betul nggak? Ingin selalu ngobrol dekat. Cara Allah supaya kita selalu dekat dengan Allah, dengan diuji. Kenapa? Karena umatnya, hambanya Allah bernama manusia ini unik. Kalau terlalu banyak diberikan nikmat, dia seringkali lalai. Betul nggak? Maka sekali dua kali harus diuji. Tapi dia nggak sekali dua kali ujiannya bercabang lagi, beranak pinak lagi. Nah, ada yang merasa kayak gitu? Padahal ujian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu sedikit, teteh. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, 1, wal jur' wa naqsim minal amwal wa anfus wa thamarat, cuma 5. Diuji, jadi manusia kalau masih hidup dia pasti akan diuji, kata Allah. Teteh masih hidup, ya konsekuensinya diuji dengan rasa takut, cemas, anxiety, hariwang, gitu ya. Wajur, dengan kelaparan, rasa takut kelaparan, takut besok makan apa ya. Padahal pernah gak teteh selama hidup di dunia sama Allah gak dikasih makan sehari aja? Gak pernah ya? Sekurang-kurangnya kita, alhamdulillah masih Allah kasih makan ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa, wa thamarat, dan buah-buahan. Buah-buahan itu maksudnya sebetulnya ini ada sirohnya juga di balik. Allah pilih kata thamarat, tapi panjang, mudah-mudahan di next kesempatannya. Tapi intinya Allah ingin sampaikan konsekuensi dari dicintai oleh Allah itu adalah diuji. Dan jangan merasa paling berat ujiannya. Ya, karena sejatinya kita ini hidup di dunia hanya meneruskan atau hanya mengulang siroh, hanya mengulang sejarah. Ya, jadi apapun ujian yang pernah atau sedang kita lalui hari ini sudah jauh lebih dulu dialami oleh Nabi dan Rasul. Dan ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Manusia yang paling berat cobaannya, asyadun nas bala'ul anbiya, tsummas sholihin, tsummal amsil fa'amsil. Jadi manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para Nabi dan Rasul, kemudian setelah itu orang-orang soleh, kemudian yang semisal mereka dan semisalnya lagi. Jadi kalau kita masih diuji, artinya setidaknya kita tuh berada di tingkat setelah Nabi dan Rasul. Berarti kita tuh masih orang soleh, masih Allah anggap soleh. Ya, karena kalau Allah udah gak kasih kita ujian, bisa jadi itu istidraj namanya. Allah lagi nyumpun sama kita. Kalau Allah udah bara'atun minallah, maka kita mau apa?
Kalau Allah udah bilang, kamu gak suka diuji sama aku, kamu gak mau ridho dengan takdir-takdirku, udah silahkan cari falyatahid robban siwai. Kalau Allah udah bilang falyatahid robban siwai, maka sok silahkan cari Tuhan selain aku. Kita mau apa teh? Kalau Allah udah bilang falyatahid robban siwai, kita mau cari kemana lagi? Tuhan sebaik Allah, Rob yang tetap mau mendekat kita, Rob yang tetap mau menyambut kita ketika kita pulang, walaupun kita tuh udah lama jauhnya dari Allah, udah lama membangkangnya dari Allah, udah sering alpa, ya, udah sering lalai dari panggilan-panggilan Allah. Tapi nggak ada lagi Tuhan yang ketika kita udah lama tuh ya jauh dari Allah. Coba teteh lama gak ngehubungin orang tua, setahun 2 tahun. Ketika datang pas butuh, pas babak belur, pas lagi banyak hutang, kira-kira orang tua teteh nyambut dengan pelukan atau diusir? Diusir ya kayaknya kemungkinan besar, atau minimum 3 gerengan gitu ya. Kemarin aja pas banyak duit gak ingat sama ibu, sekarang lagi susah baru pulang, baru nengok ya. Tapi Allah gitu nggak? Itu orang tua, nggak usah ngomongin teman, bestie, sahabat. Udah pasti itu. Tapi ini orang tua yang cintanya paling besar. Ternyata bisa kayak gitu. Tapi Allah gitu nggak? Kita lama nih. Allah miskol hayya ala sholat, bentar ya Allah, reject. Hayya ala sholat, bentar ya Allah. Padahal Allah manggil sehari 5 kali. Tapi kita berasa yang paling ditinggalkan Allah. Sebenarnya siapa sih yang meninggalkan? Siapa yang menjauh, ya kan? Gitu. Tapi ketika kita pulang dalam keadaan babak belur, ya Allah aku sakit ya Allah. Ya Allah aku capek. Ya Allah rasanya udah gak ada lagi orang yang bisa melindungiku, yang bisa jadi pelipur laraku. Apakah Allah bilang, siapa Allah? Ngapain datang ke sini? Enggak. Allah sambut kita, Allah dekat kita. Allah yang langsung turun setiap malam dari arasy-Nya Allah menuju ke langit dunia. Enggak mengutus malaikat. Padahal Allah bisa malaikat, kamu coba turun temuin hambaku. Enggak, Allah yang turun langsung setiap sepertiga malam ke langit dunia. Untuk ngapain? Untuk nyambut setiap hambanya yang ingin pulang. Dengan bahasa apa? Ya ibadi, hal min bihajah. Wahai hambaku, kamu datang ke sini mau apa? Ada hajat apa? Lagi pengen apa? Lagi kenapa? Lagi punya rasa sakit apa? Sini aku obati dengan hadiah. Ya ibadi hal min taib. Wahai hambaku, kamu mau bertaubat? Sini aku terima taubatnya. Wahai hambaku, ya ibadi hal min mustaghfir. Kamu mau diterima, mau diampuni dosanya? Sini aku ampuni dosanya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan takut kalau kita mau pulang ke Allah. Mungkin kalau pulang ke rumah orang tua ada rasa takut gak diterima. Tapi pulang ke Allah pasti diterima. Bahkan Allah tegaskan, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama hambanya yang ingin selalu bertaubat dan ingin menyucikan diri. Apakah Allah bilang Allah cinta sama hambanya yang suci? Bilangnya gitu? Enggak. Yang ingin menyucikan diri. Mutatahhirin itu artinya seorang pendosa. Teteh kalau membersihkan sesuatu artinya sesuatu itu kotor atau bersih? Kotor dan ingin dibersihkan. Artinya kita datang ke Allah sebagai seorang pendosa. Dan ketika kita ingin datang ke Allah, ingin menjadi seorang tawwabin wal mutatahhirin, maka Allah cinta, Allah sambut, Allah dekat. Gitu ya. Nah bahkan Nabi dan Rasul pun yang sudah dijanjikan surga oleh Allah juga ternyata diuji. Yang imannya teh gak kayak kita mah imannya gimana teh? Gini ya. Terus banyaknya teh ke bawahnya, tiba-tiba merosot, naik sedikit, tiba-tiba anjlok lagi ya, kayak roller coaster ya, gitu. Tapi para Nabi dan Rasul apakah gini juga? Enggak gini kayaknya ya. Tapi tetap ternyata Allah uji, gitu ya. Maka kita akan belajar dari salah satu kisah Rasulullah yang dimana ini adalah ujian terberat bagi Rasulullah, yaitu dalam kitab sirah disebut Ammul
Husni. Amul Husni itu apa? Tahun kesedihan. Jadi tepat pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian ya teh Bu, bukan tahun ke-10 hijrah. Artinya 10 tahun setelah Nabi dipilih jadi Rasul. Jadi tahun ke-10 kenabian. Nabi mengalami ujian yang sangat dahsyat. Yaitu dalam waktu berdekatan Nabi kehilangan 2 tameng terdekatnya, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan kemudian itu melahirkan peristiwa atau perjalanan Isra dan Mi'raj. Kita sering merayakan gitu ya, atau ada yang memperingati, menafakuri perjalanan Isra dan Mi'raj itu sebagai mukjizat perjalanan cepat. Namun kita sering lupa untuk bertanya, sebetulnya kenapa peristiwa ini justru terjadi saat Nabi lagi hancur-hancurnya, saat Nabi lagi babak belurnya gitu ya. Maka kita mundur dulu sedikit. Awalnya semua bermula sebelum Siti Khadijah dan Abu Thalib wafat. Pada saat itu dakwah Nabi sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Tapi di sisi lain dakwah Nabi itu lagi pesat-pesatnya. Justru karena pesat itu jadi keresahan bagi para pemimpin kafir Quraisy pada saat itu, yang mana yang sedang berkuasa itu siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bapaknya orang-orang bodoh, Abu Jahal. Ya, sedang dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga para sekutunya. Sampai kemudian mereka membuat makar. Tidak di tempat namanya Darun Nadwah, membuat sebuah makar yang kemudian mereka bersekongkol untuk gimana kalau kita kurung Nabi Muhammad beserta seluruh Bani Hashim, Bani Muthalib, dan seluruh umat yang mengikuti beliau untuk ditempatkan di satu lembah yang sangat sempit, dan di sana mafi kuli syai, mafi kuli ins. Di sana nggak ada kehidupan, nggak ada sesuatu apapun, nggak ada pepohonan, nggak ada air. Kalau yang tergambar kayak gini, ini mungkin sekarang kayak dulu itu bisa jadi lebih gersang dari ini, nggak ada kehidupan. Pokoknya mafi kuli syai, mafi kuli ins. Di sana nggak ada sesuatu apapun, nggak ada kehidupan, nggak pernah ada manusia yang hidup di sana. Nah, mereka itu diboikot lah istilahnya ya, diboikot di suatu lembah namanya lembah Syi'ib. Lembah apa teh? Lembah Syi'ib atau lembahnya Abu Thalib. Selama berapa lama, ada yang tahu? Berapa lama? 3 tahun. Mungkin sekarang kita sedih ya lihat saudara-saudara kita di Sumatera. Gak ada makanan di sana, jalanan terputus, ekonomi terputus. Mereka bahkan minum air banjir. Mereka makan beras yang sudah tercampur dengan tanah. Dan ternyata jauh sebelum itu, dan itu kan kita masih lihatnya sampai sekarang masih hitungan bulan. Tapi Nabi dan Rasul itu mengalaminya selama 3 tahun. Rasulullah dan para sahabat mengalaminya selama 3 tahun dengan situasi yang sangat berat. Semua kegiatan ekonomi diputus, sosial diputus. Gak boleh ada kaum muslimin yang beli sesuatu di luar lembah Syi'ib kecuali harganya dinaikkan berpuluh kali lipat. Begitupun penduduk Mekah tidak boleh membeli barang apapun yang dijual oleh kaum muslimin di lembah Syi'ib. Tidak boleh ada pernikahan di sana. Bahkan interaksi pun amat sangat dibatasi. Bahkan kalau ada yang mau memberikan makanan itu sembunyi-sembunyi tengah malam, naik turun bukit. Setiap hari mereka kelaparan. Setiap malam bayi-bayi Bani Hashim itu menangis. Jadi langit Makkah itu selalu menggema suara tangisan bayi selama 3 tahun itu. Bahkan diceritakan dalam salah satu kitab sirah di Rohibul Maktub juga, Rasulullah itu sampai pernah mengikatkan batu di perutnya, saking untuk menahan rasa lapar. Ada salah satu sahabat yang membawakan segenggam
gandum. Padahal Rasulullah apa? Berikan itu kepada anak-anak Bani Hashim, katanya. Biarkan mereka yang makan. Padahal Rasulullah juga berikan. Kalau mau minum, mereka coba gali tanah, gali pasir. Barangkali di sana ada air yang terendam. Mereka makannya apa? Daun-daun kering, ranting-ranting pohon, pelepah pohon kurma, ditumbuk gitu. Luar biasa, dan itu selama 3 tahun. Salah satu sahabiah yang paling terdampak dengan situasi saat di lembah Syi'ib itu adalah istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Khadijah itu kan terkenal sebagai perempuan yang sangat kaya raya, dihormati, seorang bangsawan sebelum menikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah dengan Nabi, Siti Khadijah berikan semua hartanya untuk dakwah Rasulullah, sehingga Siti Khadijah juga kekurangan makanan, kekurangan pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Rumah Siti Khadijah sejak menikah dengan Nabi selalu berisik. Berisiknya bukan dengan tamu yang niat bertamu, tapi oleh orang-orang yang melempari batu, melempari kotoran, memaki-maki Nabi, memaki-maki Khadijah. Jadi rumah Siti Khadijah tuh selalu ramai, nggak pernah sepi, nggak pernah tenang. Sampai satu hari, sebelum kita mundur lagi, sebelum di lembah Syi'ib, Fatimah masih bayi. Nabi pulang berdakwah dalam kondisi lelah, karena dakwahnya juga di mana-mana ditolak, di mana-mana diboikot, di mana-mana diusir. Ketika pulang, mendapati istrinya sedang menyusui Fatimah bayi. Saking kekurangannya makanan, yang keluar dari mulut Fatimah itu bukan ASI, tapi darah. Saking kekurangannya makanan dan minuman. Nabi yang melihat itu tidak tega. Diambillah Fatimah, digendong sampai tertidur, ditidurkanlah bayi Fatimah ini di atas dipan yang keras. Kemudian Nabi berbaring di pangkuan Khadijah. Khadijah ketika Nabi sedang tidur, tiba-tiba meneteskan air mata. Air matanya itu membasahi wajah mulia Nabi. Nabi kemudian terbangun, melihat istrinya menangis, khawatir. Ya Khadijah, kau kenapa? Apakah kau menangis karena kau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dulu kau adalah bangsawan, dulu kau terhormat dan terpandang, dulu hartamu banyak, tapi sekarang kau harus hidup dengan segala kekurangan dan juga penuh dengan penghinaan. Ternyata jawaban Siti Khadijah menggetarkan. Siti Khadijah jawab, wahai suamiku, aku menangis bukan karena itu. Dulu aku adalah seorang bangsawan, dan aku berikan kebangsawananku ini untuk Allah dan Rasul-Nya. Dulu aku adalah memiliki banyak harta, dan aku berikan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasul-Nya. Dulu aku dihormati banyak orang, dan aku berikan seluruh kehormatanku untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi, wahai suamiku. Sedangkan perjalanan dakwahku masih amat sangat panjang. Maka dengan apa lagi aku harus mendukung? Sampai kemudian Siti Khadijah mengatakan, dan ini terkenal ya kata-kata Khadijah ini, jika nanti aku wafat, maka galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulang itu untuk rakit, dan ketika kau akan menyeberangi sebuah lautan atau menyeberangi sungai dan tak kau dapatkan rakit di dalamnya, pakailah rakit itu untuk menyeberanginya, dan kemudian temuilah manusia di seberangnya dan ajaklah mereka menuju jalan Allah, mengikuti risalah Muhammad. Masya Allah. Jadi luar biasa pengorbanan Siti Khadijah. Kembali ke sini, ketika keluar dari lembah Syi'ib pun, Sayyidah Khadijah itu sudah dalam keadaan tua renta, sudah sepuh dan sudah sakit-sakitan, badannya kurus kerontang.
Dan teteh ibu tahu, ketika keluar dari lembah Syi'ib, Siti Khadijah memakai baju dalam salah satu kitab sirah disebutkan sampai memiliki 93 tambalan. Yang salah satunya ditambal oleh pelepah pohon kurma. Sampai satu hari ketika detik-detik Sayyidah Khadijah akan wafat. Karena Sayyidah Khadijah itu wafat, ada yang menyebutkan beberapa bulan setelah pembebasan lembah Syi'ib, ada bahkan yang menyebutkan 2 pekan setelah pembebasan lembah Syi'ib. Pokoknya jaraknya itu dekat setelah lembah Syi'ib. Jadi Rasulullah itu mengalami ujian itu yang tek gitu. Baru juga bebas ditinggalkan oleh Abu Thalib, ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah. Ketika sebelum wafat, Sayyidah Khadijah memanggil anaknya Fatimah. Wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, aku malu menyampaikannya langsung. Jika aku nanti wafat, tolong mintakan sorban milik ayahmu untuk dijadikan kain kafanku, kata Sayyidah Khadijah. Nabi mendengar itu justru menangis, memeluk istrinya dan berkata, wahai Khadijah, pakaian yang aku pakai selama ini untuk berdakwah mengelilingi kota Mekah, pakaian yang dipakai oleh seluruh kaum muslimin di kota Mekah, berasal dari hartamu. Tapi ternyata saat kau akan wafat, tak ada satu helai pun kain kafan kau miliki untuk menutupi tubuh muliamu itu. Kita lihat hari ini pakaian kita bagus, ya, rapi. Pertanyaannya, pantaskah kita ketika Ummul Mukminin, wanita paling mulia di muka bumi ini, ternyata harus pakai pakaian dengan penuh tambalan, dengan ujian seberat itu, terus kita mau minta surga yang sama dengan Siti Khadijah, dengan keadaan senyaman ini dan sering berkeluh kesah. Ya. Maka singkat cerita, akhirnya Abu Thalib wafat, Sayyidah Khadijah wafat, dan itu jadi pukulan yang luar biasa bagi Rasulullah. Berat untuk Rasulullah. Apalagi saat dimana penduduk Mekah pada saat itu semakin bengis kepada Rasulullah, dan Rasulullah udah gak punya pelindung. Terutama yang membuat Rasulullah sedih ketika ditinggalkan oleh pamannya, bukan hanya sedih karena kehilangan, tapi menyadari bahwa pamannya ini meninggal bukan dalam keadaan Islam. Luar biasa sakit hati Rasulullah, berat. Sampai kemudian Abu Husni itu membawa Rasulullah untuk menjalani perjalanan hijrah ke satu daerah sekitar 100 km dari kota Makkah yang bernama Thaif. Di sana Rasulullah menyimpan harapan besar, karena barangkali walaupun aku diusir dari kota kelahiranku, akan ada tempat yang bisa menerima dan jadi tempat perlindunganku. Rasulullah membangun harapan yang besar. Ya, jadi setelah ditinggalkan oleh kedua tameng terdekatnya, Rasulullah melihat ada harapan di Thaif. Karena di sana ada bani yang terhormat, namanya Bani Thaqif. Bani apa kata ibu? Bani Thaqif. Apa? Bani Thaqif ini adalah bani yang terhormat di sana, paling terhormat. Cerdas. Maka Rasulullah berharap ketika sebuah bani memiliki keturunan yang cerdas, maka lebih mudah untuk menerima risalahnya. Berangkatnya Rasulullah berjalan kaki. Naik unta bukan? Naik bis kayak kita bukan? Atau naik kereta gantung kayak kita bukan? Enggak, tapi berjalan kaki. Bersama siapa? Bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Siapa? Nah, ingat-ingat nanti ada ulangan hadis ini ya. Ini juga ada alasan cerdas Rasulullah kenapa memilih Zaid. Kenapa memilih Abu Bakar? Kenapa nggak pilih Umar? Gitu. Sahabat yang lebih dekat dengan Rasulullah. Karena kalau beliau berangkat bersama dengan anaknya Zaid ini, anak angkatnya beliau, kafir Quraisy itu kan curiga. Oh, Nabi mungkin lagi galau,
lagi pengen jalan-jalan aja sama putranya, kayak kita lah healing ke Ciwidey gitu ya. Siapa yang suka healing ke Ciwidey tapi pulang-pulang teh boro-boro healing malah pusing. Lihat isi dompet, tadi teh habis segini cina ya. Surinya anu rumaos. Nah, kembali menjalani perjalanan itu. Jadi mereka nggak curiga, ya tidak disekat perjalanannya lancar. Ketika sampai di tanah Taif yang beliau harapkan, itu ternyata jauh sekali dari asa. Seburuk-buruk perlakuan yang pernah diterima oleh Rasulullah adalah sikap-sikapnya penduduk Taif. Kalau di kota Mekah, beliau dicaci secara lisan, beliau dilempari hinaan secara lisan. Tapi di Taif, bukan hanya hinaan secara lisan atau kata-kata, tapi benar-benar dilempari batu, dilempari kotoran. Jadi Bani Thaqif yang Rasulullah harapkan menjadi pelindungnya, menjadi harapannya, menjadi followers barunya, menjadi pengikut barunya, justru memerintahkan para budak dan anak-anak Taif untuk menggiring Rasulullah selama beberapa mil dan melempari Rasulullah batu kotoran hingga Rasulullah terluka kakinya. Bahkan Zaid yang menjadi tameng Rasulullah itu kepalanya juga berdarah-darah. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah kebun milik 2 orang anak dari seorang yang bernama Rabi'ah. Siapa? Kebun kurma milik Rabi'ah. Istirahat bersama dengan Zaid. Nah, ini poinnya saat Isra Mi'raj itu sebetulnya bukan hanya saat Rasulullah kemudian naik buruk ke Sidratul Muntaha. Kita kan tahunya ya, wah hebat naik buruk ke Sidratul Muntaha gitu ya. Padahal sejatinya permulaan perjalanan Isra Mi'raj yang paling penuh hikmah itu ada di sini. Saat Zaid bersama Rasulullah sedang istirahat di kebun kurma itu, kemudian bentar ke distrik. Rasulullah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun dan menemui malaikat penjaga Bukit Taif, untuk menyuruh malaikat Bukit Taif itu menemui Rasulullah. Dan Allah sampaikan, apapun mintakan sesuatu kepada Muhammad, dan apapun yang diminta oleh Muhammad maka laksanakan. Kemudian malaikat Bukit Taif itu menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mengikuti apapun perintah dan permintaanmu. Jika kau izinkan dan perkenankan aku untuk menimpakan bukit-bukit di Taif ini kepada penduduk Taif yang sudah melukai dan menzalimimu, maka akan aku lakukan sekarang juga. Nah ini, coba teteh kalau ditawarin sama Allah, kamu habis difitnah sama dia, mau nggak aku bikin dia cacat tangannya? Iya ya Allah mau, kita kemudian gitu ya. Mau nggak bikin dia ngerasain apa yang kamu rasain? Ya Allah please banget ya. Tapi Rasulullah nggak gitu. Jawaban inilah yang kemudian menggetarkan arasy Allah. Gimana jawaban Rasulullah? Lah, jangan. Hum qaumun la ya'lamun. Mereka membuat respon dengan melukaiku, menyakitiku, melempariku batu dan kotoran. Mungkin tidak bermaksud seperti itu. Mungkin hanya mereka adalah kaum yang belum tahu dan belum bisa menerima risalah dakwahku, belum benar-benar memahami kebenaran dari ayat-ayat Allah yang aku bawa, kata Rasulullah. Aku harap semoga dari Bani Thaqif ini, dari keturunan-keturunan penduduk Taif ini kelak akan lahir anak-anak yang kemudian beriman kepada Allah dan mengikuti risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawaban ini ditutup dengan doa. Gimana doanya? Ya Ilahi, ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku adukan seluruh kelemahanku kepadamu, kata Rasul.
Aku adukan segala ketidakberdayaanku di hadapan manusia yang membencimu kepadamu. Aku gak bisa klarifikasi ya Allah. Aku gak punya relasi ya Allah. Aku gak punya kekuatan ya Allah. Maka aku adukan kelemahanku kepadamu. Aku gak punya tameng lagi ya Allah. Khadijah meninggalkanku, Abu Thalib meninggalkanku. Maka satu-satunya tempat aku mengembalikan kelemahanku ini hanya kepadamu ya Allah. Kemudian kalimat selanjutnya, wa anta arhamar ya arhamar rahim, dan engkau yang kasih sayangnya menyelimuti seluruh alam semesta. Anta Rabbul Mustad'afin. Aku percaya ya Allah, ketika ada seorang hamba yang lemah dan dilemahkan, kemudian dia mengadu kepadamu, maka anta Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Rabb yang akan merawat kelemahanku. Engkau adalah Rabb yang maha merawat dan menguatkan orang-orang yang dilemahkan, orang-orang yang dihinakan. Wa anta Rabbi, kata Rasulullah. Dan engkau adalah Tuhan yang merawatku. Maka selama yang merawatku adalah engkau, selama yang menguatkanku adalah engkau, falama taqdab alayya, dan selama engkau tidak murka kepadaku, aku ridho ya Allah. Ila man takiluni, kata Rasulullah. Ya Allah, aku mau dibawa kemana lagi setelah dari Taif ini? Setelah aku disakiti, dilukai, aku diusir dari tempat kelahiranku, aku tidak diterima di tempat aku berhijrah, maka akan kau bawa kemana lagi langkah kakiku? Am ila ba'idin yatahajjamuni, kata Rasulullah. Apakah ke tempat yang jauh dari sini kemudian aku akan dipertemukan dengan orang-orang yang menyakitiku lagi? Am ila aduwin malakatsu amri, ya Allah. Ataukah ke tempat yang sudah dekat dari sini, tapi kemudian aku akan disakiti lagi seperti aku disakiti di Taif? Apakah ini bentuk keputusasaan Rasulullah? Ternyata enggak. Karena kalimat selanjutnya Rasulullah bilang, la haula wala quwwata illa bik. Tiada daya dan upaya tanpa kekuatan dan pertolongan darimu ya Allah. Seketika doa ini menggetarkan arasy Allah. Dan inilah yang kemudian membuat Rasulullah diundang untuk menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Ketika seluruh pintu dunia tertutup, ketika seluruh umat manusia menolak Rasulullah diusir dari tanah kelahirannya, ditolak di tanah hijrahnya, maka Allah yang bukakan pintu langit untuk Rasulullah. Maka ketika mungkin teteh, ya Allah, suamiku gak bisa bela aku, orang tua aku gak bisa jadi tempat aku pulang, aku diserang dari berbagai sisi, kemana aku harus pulang ya Allah? Anta Rabbul Mustad'afin, bilang sama Allah, Engkau Tuhanku kan ya Allah, Engkau Tuhan hamba yang lemah kan ya Allah. Maka ketika Anta Rabbi, selama Engkau menjadi Tuhanku, aku gak takut fala ubali ya Rabb. Dan ini menggetarkan arasy Allah. Tepat di saat paling gelap itulah Allah mengirimkan Jibril. Isra Mi'raj bukanlah sekedar pamer mukjizat, ia adalah bentuk tasliyah. Apa namanya teh? Tasliyah. Tasliyah itu adalah penghiburan dari Allah untuk Rasulullah yang sudah mengalami banyak ujian dan tahun kesedihan. Dan perjalanan agung itu Nabi kemudian membawa pulang syariat sholat. Jadi sholat ini oleh-oleh dari Rasulullah setelah menjalani healing ke Sidratul Muntaha. Kenapa sholat? Agar kita umatnya punya cara untuk mi'raj, punya cara untuk naik menemui Allah. Ya,
punya cara untuk kembali kepada Allah saat kita lagi jatuh-jatuhnya, nggak lagi nyari validasi manusia, nggak lagi curhat di status WA. Biasanya kan curhat di status WA menjadi bumerang buat diri kita sendiri ya Bu. Niatnya buat si A, yang tersinggung si B. Ya, jadi bumerang buat diri sendiri. Maka kita dengan sholat justru itu saatnya kita mi'raj kepada Allah. Naik menemui Allah, pulang ke Allah. Agar saat dunia terasa kejam, kita punya sajadah untuk mengadu. Karena sholat adalah pelukan Allah yang Allah berikan 5 kali dalam sehari. Coba teteh tafakuri. Ada nggak kira-kira manusia di dunia ini yang betah peluk teteh 5 kali sehari? Nggak ada ya. Anak kita aja makin besar makin nggak mau dipeluk ibunya ya. Mau ibunya bau keleng ya. Belum mandi, bau bawang, bau asam. Ya. Tapi Allah dalam satu hari bahkan memeluk kita selama 5 kali. Sebanyak 5 kali. Maka yang harus kita lebih tafakuri supaya kita bisa merasakan sholat itu adalah mi'rajnya kita kepada Allah. Coba aku ingin tanya, menurut teteh, di manakah sebetulnya posisi Isra Mi'raj itu Allah simpan di dalam sholat? Di mana Bu? Bacaan ayat. Masya Allah. Betul. Biasanya banyak yang jawab saat sujud. Dibaca ini. Coba kita baca bersama-sama. At-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ternyata doa dan sholawat yang sering kita baca di dalam tasyahud atau tahiyat itu adalah percakapan agung, percakapan seorang nabi dan rohnya. Walaupun ada perbedaan pendapat dari para ulama, ada yang bilang bahwa Rasul itu tidak langsung bertemu dengan Allah. Tapi yang kita garis bawahi adalah percakapannya. Ketika Rasulullah sampai, Nabi sampai di arasy-Nya Allah, Nabi mengucapkan salam kepada Allah. Tapi salamnya bukan seperti salam kita kepada manusia. Salamnya Nabi itu at-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala keberkahan, segala sholawat, segala kebaikan adalah milikmu ya Allah. Aku kembalikan segala pujian yang menempel di dalam diriku, segala kelebihan yang kau titipkan di dalam diriku kepadamu ya Allah. Kemudian Allah menjawab salam Nabi dengan sangat indah. Allah menjawab dengan, jadi ini adalah perkataan Rasulullah. Dijawab sama Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan akan selalu tercurah untukmu, wahai Nabi. Dan semoga rahmat dan keberkahan Allah selalu menyertai. Rasul bergembira teh.
Setelah menjalani tahun yang begitu berat, Rasul bergembira. Hatinya berbunga-bunga seolah ini adalah obat. Ini benar-benar tasliyah, benar-benar penghiburan untuk Rasulullah. Tapi seketika di tengah kegembiraannya itu, Rasulullah ingat sesuatu. Ya Allah, muncul jawaban ini. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, kata Rasul. Artinya apa? Ya Rasulullah, tolong curahkan keselamatan bukan hanya untukku, tapi untuk kami, aku dan umatku, dan hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Di titik seperti itu, Rasulullah masih mengingat kita umatnya. Umat yang gak pernah beliau temui. Umat yang tidak satu zaman dengan beliau. Rasulullah ingat dengan kita. Ya Allah, keselamatan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bukan hanya tercurah untukku, tapi juga untuk umatku. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Kemudian para malaikat yang menyaksikan perbincangan agung dan maha indah tersebut membaca, melafalkan syahadatain dengan sangat indah. Para malaikat dan penghuni langit, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukan berarti malaikat sebelumnya nggak bersaksi, nggak bersahadat, tapi itu adalah bentuk penghormatan dari para malaikat dan penghuni langit yang menghargai Rasul dan menghormati kedatangan Rasulullah. Kemudian terakhir Allah membaca sholawat, Allah dan para malaikat membaca sholawat untuk Rasulullah. Sholawatnya Allah untuk Rasulullah itu bentuk pujian. Kalau sholawatnya kita manusia biasa kepada Rasulullah itu adalah bentuk doa. Sholawatnya Allahumma, sholawatnya juga sangat indah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad beserta dengan keluarga. Ya, wa barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Jawaban terakhir Rasulullah, fil alamin innaka hamidum majid. Insyaallah. Ya, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar perjalanan cepat naik buruk, tapi perjalanan tauhid, perjalanan akidah, dan sehingga kita bisa pulang kepada Allah, punya cara untuk mi'raj kepada Allah. Semoga mulai hari ini tante ibu semuanya setiap sholat kemudian membaca tahiyat itu berasa lagi ngobrol sama Allah, ya, berasa lagi pulang ke Allah. Setiap luka punya obatnya. Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya apalagi di titik terendahnya. Bisa jadi ujian beratmu hari ini adalah cara Allah menyiapkan Mi'raj atau naik derajat untukmu dan membuatmu semakin kuat esok hari. Segala ujian kehilangan, ujian ekonomi, ujian pengkhianatan, apapun itu, ujian anak, barangkali itu adalah cara Allah untuk memi'rajkan kita, menaikkan derajat kita di sisi Allah, seperti tasliyah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Seringkali ini sebetulnya waktunya udah habis, tapi aku tadi udah izin sampai 10.30 ya. Terakhir ya, seringkali yang membuat kita kelelahan itu bukan ujian hidupnya, tapi karena kita terobsesi untuk kuat. Tadi ujian ekonomi, ujian harta, ya, ujian pasangan dan lain sebagainya. Seringkali itu membuat kita kelelahan. Kenapa? Karena barangkali kita terlalu mengandalkan diri sendiri dan terlalu banyak mengambil bagiannya Allah. Kita mengambil bagian-bagiannya Allah. Jadi kita lupa bahwa hasil itu bukan urusan
urusan kita, tujuan kita, atau tugas kita itu hanya berikhtiar, hanya mujahadah. Kadang kita maya kerja, tapi mikirin nanti 1 bulan dapat berapa ya? Cukup gak ya buat makan sebulan? Cukup gak ya buat bayar sekolah? Sibuk sekali pikiran kita. Mengambil bagiannya Allah. Kita belajar dari kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa yang paling terkenal apa teh, Bu? Apa? Saat apa? Nabi Musa menentukan tongkat. Pertanyaannya, itu kan ketika Nabi Musa menentukan tongkat, terbelahlah Laut Merah. Yang membuat Laut Merah itu terbelah, ketukan tongkat Nabi Musa bukan? Ketukan tongkat Nabi Musa bukan teh? Ketukan tongkat Nabi Musa bukan? Bukan. Kenapa? Karena ternyata bagian Nabi Musa masih kecil, sepele sekali, hanya menentukan tongkat. Firaun juga bisa menentukan tongkat. Kemudian siapa yang membelah lautannya? Allah. Ternyata yang mengambil bagian terbesarnya itu bukan kita, yang mengurus bagian terberatnya itu bukan kita, tapi Allah. Maka artinya apa? Cukup kita fokus ketukan tongkat kita masing-masing, biarkan Allah yang membelah lautannya. Kuncinya dengan keyakinan dan keimanan 100%. Karena ternyata bagian kita kecil banget. Coba, yang bikin Teteh masih hidup sampai sekarang, apakah ikhtiar Teteh? Yang membuat Teteh masih bertahan dengan rumah tangga yang mungkin banyak sekali ujiannya, apakah kesabaran Teteh? Yang membuat anak kita sampai sekarang masih mau hidup sama kita, masih mau maafin ibunya walaupun ibunya teh banyak sekali menyakitinya, apakah karena kekuasaan kita? Bukan. Semuanya atas izin Allah, yang membelah lautannya adalah Allah. Nah, seringkali kita mah belum apa-apa teh udah overthinking duluan. Nanti gimana? Ini gimana? A, B, C, D. Padahal udah biarkan itu menjadi urusannya Allah. Ya, biarkan Allah yang membelah lautannya dan kita fokus untuk menentukan tongkat kita masing-masing. Teh, kalau aku baru mampu ketuk tongkatnya dengan diam, gak apa-apa ketuk tongkatnya. Kalau aku baru mampunya hanya dengan sabar, ketukan tongkatnya. Teh, kalau aku baru mampu mengetuk tongkatnya lewat hal-hal kecil, misalnya lewat sedekah-sedekah yang gak seberapa, gak apa-apa, ketuk tongkatnya. Biarkan Allah yang urus hajat kita, biarkan Allah yang urus solusinya untuk kita, biarkan Allah yang membelah Laut Merah. Walaupun ketika kita bermujahadah pasti ada rasa capek, ya, pasti melelahkan. Teteh capek nggak hidup di dunia? Capek nggak? Jadi ibu capek? Yang punya anak capek ngurus anak? Yang kira-kira pejuang garis 2 nggak punya anak capek nggak? Ibu punya suami harus diurusin capek? Yang gak punya suami capek nggak? Ibu kerja capek? Yang gak punya kerja capek nggak? Ibu banyak orderan capek? Gak laku orderannya capek nggak? Kenapa semuanya serba capek sih, Bu? Kenapa? Karena memang dunia tempatnya capek. Sesimpel itu, dunia tempatnya mujahadah, dunia tempatnya ikhtiar. Bahkan Allah takdirkan di dunia mah tidur pun capek. Ibu tidur dari pagi ketemu pagi, capek nggak? Apalagi bangun tidur teh kirain teh rumah teh tering jadi rapih, ternyata masih berantakan. Tambah capek, ibu healing ke Ciwidey mau melepas penat, cina bahasanya. Apakah benar penatnya hilang? Macet, uang boncos, anak kerungsing pengen babalonan gak dibeliin. Relate banget ya Bu ya.
So, malah semakin capek. Ibu mau lari kemanapun, ke tempat yang gak ada apapun di dunia ini, atau kabur aja dulu, cina yang tetap capek. Terus kapan istirahatnya, Bu? Kapan istirahatnya? Di surga. Ibu mau istirahatnya di dunia? Jangan mau fana. Jangan mau hidup lama-lama di dunia. Jangan mau capek. Dunia ini tempatnya lelah, tempatnya banyak orang zolim, mudah sakit. Kita lihat sekarang bencana di mana-mana. Ancaman sesar Lembang bikin kita resah. Ekonomi semakin sulit. Banyak ayah yang mengkhianati keluarganya. Banyak istri yang mengkhianati keluarganya. Udah gerila dunia temu. Kemarin di Kabupaten Bandung, ada anak dari usia kecil tuh sampai usia remaja, mohon maaf, diperkosa oleh ayah tirinya bertahun-tahun. Dan ibunya tidak membelanya. Ketika ada yang mau menolong, menawarkan bantuan, ibunya malah membawa kabur anaknya ini ke tempat yang tersembunyi. Di Garut kemarin, anak usia 5 tahun diperkosa, dilecehkan oleh siapa? Oleh ayahnya, ayah kandung, oleh pamannya, dan oleh kakeknya. Jadi seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang-orang terdekatnya, tapi justru orang-orang terdekatnya inilah yang membuat luka dan mencelakakannya. Capek. Dunia makin kesini makin capek, makin kesana. Jangan mau hidup lama-lama hidup di dunia. Hidup di dunia itu isinya 99% siksaan. 99% isinya ujian. Bahkan salah satu ulama Hanif bilang, jika ada satu cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridhoi oleh Allah, maka demi Allah kita harus tempuh jalan itu. Jika ada satu cara untuk mengakhiri hidup yang itu diridhoi oleh Allah, maka kita harus tempuh jalan itu. Jadi jangan mau hidup lama-lama di dunia. Kan kemarin di Unisba ada yang bertanya, karena kemarin bahas soal hakikat muslim, hakikat seorang muslim, dan kita bahas bahwa kita hidup di dunia ini illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian peserta ini bertanya sambil menangis, aku tuh terlahir dari orang tua yang gak peduli sama aku. Aku gak punya ruang aman dimanapun aku berada. Aku di sini ditolak, aku di sana ditolak. Maka aku sering bertanya ke dalam diriku, aku sering bertanya sama Allah, sebetulnya untuk apa aku hidup? Selain untuk beribadah kepada Allah, sebetulnya aku untuk apa hidup? Satu-satunya ayat yang kemudian terbesit di kepalaku adalah surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 28, nanti mohon dikoreksi. Bunyinya kayak gini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kalau teteh udah gak punya tujuan lagi untuk hidup, kalau orang-orang di sekitar teteh udah gak bisa jadi alasan untuk teteh dan ibu hidup, maka jadikan tujuan hidupmu itu untuk mati. Paham gak? Allah menciptakan kita dalam keadaan mayit. Kemudian kita dipercaya oleh Allah, fa'ahyakum, diberikan ruh, diberikan kehidupan, dititipi akal, dititipi hati. Summa yumitukum, satu hari kita akan dimatikan lagi. Jadikan itu tujuan kita, tapi matinya mati yang summa ilaihi turja'un, mati yang damai, mati yang tenang, mati yang kembali kepada Allah. Kalau kita ingin pulangnya, meninggalnya, kembali kepada Allah, maka capai kematian itu kematian yang husnul khotimah. Kematian dengan akhir yang baik, akhir yang indah, dalam keadaan beribadah, supaya Allah pantaskan kita masuk ke surganya Allah. Dan Allah sudah menyiapkan salah satu surga, yang surga ini sangat indah.
Mungkin kita nggak punya kesempatan untuk masuk ke surga Firdaus, surga tertinggi ya Allah. Tapi bayangkan kalau ternyata Allah memperkenankan kita masuk ke surga terindah di antara surga-surga lainnya. Karena surga ini Allah persiapkan khusus untuk hamba-hamba Allah yang sudah banyak kelelahan di dunia, banyak lukanya di dunia, mengalami ujian kehilangan yang begitu hebat, ujian pengkhianatan yang begitu berat, banyak diuji di dunia tapi dia ridho dan tetap sabar, maka Allah akan hadiahi surga ini. Namanya surga apa? Apa Bestiana Bestiani surga Adenku? Surga Aden. Surga apa Bu? Ingat-ingat ibu-ibu mah suka susah baca map. Nanti kita janjian di sana ya. Sherlock kita pap. Ibu ingat aku udah di sini. Nanti kita janjian ya. Nah, perhatikan ayatnya pelan-pelan. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Akan ada satu surga namanya surga Aden, yang ketika Allah bukakan pintu surga ini, yang pertama kali terhampar dan terlihat adalah taman-taman surga yang begitu indah. Satu pandang kita melihat taman surga yang begitu indah ini, seketika rasa lelah kita hilang, seketika rasa capek kita hilang, luka-luka kita sembuh. Dan spesial kalau kita masuk lewat surga Aden ini, kita masuknya secara rombongan. Masya Allah. Teteh mau masuk ke surganya rombongan? Ketemu orang-orang yang kita sayang di dunia, terus ketemu lagi di surganya Allah. Besti ketemu lagi di sini. Coba teteh safar ke Al-Jabar, tamasya healing, tiba-tiba ketemu teman lama, nggak sengaja, senangnya luar biasa ya. Ini bayangin ketemunya di surga Aden. Si Besti, di dunia kita cerik bareng ya Bes ya. Kita ketemu lagi, Masya Allah. Terus kita ketemu dengan, ya Allah ayahku, kamu muda lagi, sehat lagi. Orang-orang yang kita rindukan dan gak bisa ketemu lagi di dunia, itu dipertemukan dengan Allah di surganya Allah. Maka ajak waman sholaha min abaihim, orang-orang soleh di antara orang tua kita. Gandeng tangan orang tua kita yang selama ini membersamai kita di dunia, membesarkan kita penuh pengorbanan. Yang mungkin di dunia kita banyak gak bisa balas kebaikannya, punya banyak keterbatasan, belum bisa membahagiakannya bahkan hingga akhir hayatnya. Itu ya, minta sama Allah, ya Allah, aku ingin dipertemukan lagi, ingin menggandeng tangan-tangan, kedua tangan yang selama ini memandikanku waktu kecil, kedua tangan yang banyak menyuapiku, membuatkanku makanan, kedua tangan yang selama ini bersusah payah mencari nafkah, maka gandeng. Wa azwajihim, dan pasangan kita. Ajak suami kita. Suami yang mungkin ya banyak kurangnya, mungkin pernah menyakiti kita, melukai kita, tapi pasti di antara 1-2 kekurangannya pasti Allah sisakan kebaikan untuknya. Suami kita itu keluar dari rumah, itu mungkin di luar rumah tuh menghadapi banyak sekali ujian. Mungkin kita nggak tahu beliau di luar sana menghadapi hinaan dari atasan, direndahkan, pernah dihianati, dicurangi, gitu ya. Dan tanggung jawabnya bukan hanya di dunia. Beliau juga yang akan mempertanggungjawabkan agama, istri dan anak-anaknya di surga di akhir, di hari penghisaban. Maka gandeng tangan suami kita. Wa dzurriyyatihim, gandeng tangan anak keturunan kita. Atau sebaliknya, kalau bukan kita yang menggandengnya, ketika kita ternyata tersesat di neraka, kita kesulitan melewati sirat, kita ternyata tidak ditemukan di surganya Allah, barangkali
tangan anak-anak kita yang banyak menyusahkan kita selama di dunia dan bikin kita banyak jengkelnya, menghabiskan banyak harta kita yang kelak akan menggandeng tangan kita ke surganya Allah. Pertanyaannya cuma satu. Kira-kira anak kita ridho gak kita jadi ibunya lagi? Gitu. Di dunia mungkin mereka gak bisa memilih terlahir dari orang tua yang seperti apa. Dan qadarullah mereka terlahir dari ibu yang babak belur kayak kita. Banyak lukanya kayak kita. Emosinya meledak-ledak. Sering jadi sumala gitu ya. Gak bisa milih, tapi barangkali kita gak tahu di surganya Allah nanti mereka bisa jadi milih. Pertanyaannya kira-kira mereka akan tetap memilih kita sebagai ibunya. Hanya jadikan segala upaya dan kelelahan kita mendidik anak ini sebagai investasi kita, bukan hanya di dunia, tapi justru investasi untuk akhirat. Ya. Dan ketika kita melewati surga dan ini, kita diperbolehkan mengelilingi semua pintu surga, termasuk surga Firdaus yang dimana di balik pintu itu berdiri kokoh istana dan rumah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istrinya. Coba walaupun kita tidak tinggal di surga Firdaus, tapi kalau kita masuk ke surga dan kita bisa bertamu ke rumahnya Rasulullah. Tok tok tok, assalamualaikum, gitu ya. Ya Rasulullah, ini aku umatmu yang sering merindukanmu, yang sering bersolawat kepadamu, yang mengikuti sunat-sunatmu. Kenalkah engkau kepadaku? Masya Allah. Kita kenalan sama Sayyidah Khadijah, Aisyah, Fatimah, Asia, wanita-wanita yang sudah dijanjikan surga. Masya Allah ya. Fani ma'uk badan, dan seketika kelelahan kita hilang dan semua malaikat menyambut kita dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Selamat wahai hamba-hamba Allah yang sudah banyak diuji di dunia, karena engkau telah sabar selama menghadapi ujian itu, maka Allah hadiahkan surga untukmu. Amin amin ya rabbal alamin ya. Barangkali itu teteh ibu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak sudah mau menyimak sampai akhir. Semoga ada kebaikan, ada tarbiyah, ada hikmah yang bisa sama-sama kita ambil, sama-sama kita berusaha untuk amalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kefakiran ilmu, kelalaian lisan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aku kembalikan dulu ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.